Rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Ramadan Al-Buti, Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, Kiai Bishri Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullah ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak saudara-saudara rahimakumullah, langsung mawon kita masuk surat Al-Baqarah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Fawailun mongko utawi neraka wel. Kita lihat syarahnya apa sih wailun. Fawailun al-wail, maksudnya al-wail syiddatul azabi wal halaki, bangete siksa lan kerusakan. Jadi ketika fawailun kadang-kadang dimaknani kecelakaan, makna bahasa Arab yang pas niku kehancuran, mboten hanya kecelakaan tapi syiddatul azabi, bangete azab lan kehancuran, kerusakan. Awadin fi jahannam, ini yang sering dipakai. Awadin atau sebuah lembah finari di neraka. Wailun kadang dimaknai dengan neraka wel, kerusakan, kehancuran, neraka wel. Buat siapa? Lillazina yaktubunal kitaba biaidihim, kepada orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Ancaman bagi orang dumateng tiyang yang menulis Al-Quran, menulis kitabullah dengan kehendak tangannya, dengan bahasa tangannya. Bukan menulis, kalau kita biasanya menulis Al-Quran baik di kitab maupun di buku, itu adalah kita bukan menulis tetapi menyalin apa yang ada di dalam Al-Quran, kita salin, bukan dirubah. Makna di sini biaidihim aimuh taliqon min indihim, gawe-gawe dari diri mereka sendiri. Jadi yang dimaksud adalah menulis menurut kemauan mereka sendiri. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Setelah mereka menulis dengan kemauan mereka sendiri, kemudian terus tiang niku promo berkata ini semua dari Allah. Jadi tulisan mereka, kitab-kitab mereka, saat dia mengaku ini semua dari Allah. Tujuannya mereka merubah, menulis karepe sendiri dan mengatakan ini dari Allah. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, agar mereka bisa menukar dengan harga yang kecil. Kenapa harga yang kecil? Makna di sini minat dunia, karena dunia itu sangat sedikit. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW nanti jalan-jalan bersama sahabatnya, kebetulan melewati tempat sampah. Ketika melewati tempat sampah ada bangkai
himar atau bangkai hewan. Begitu melihat bangkai hewan, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kalian ada yang mau enggak bangkai himar ini, bangkai hewan ini? Para sahabat langsung menjawab, tentu enggak mau Nabi. Bangkai, batang, son sinten sing purun. Baru Nabi menggambarkan dunia dan seisinya itu kurang lebih koyok bangkai, koyok batang. Dalam beberapa kasus, kalau dalam Islam manusia, tiang Islam itu boleh makan bangkai asal hanya untuk kekuatan dirinya, sak cukupe tok. Yang penting cukup untuk beraktivitas, bukan ditumpuk di rumah. Begitu juga dengan harta dan seisinya. Menurut Islam, gambarannya Nabi boleh ngambil hanya yang sak cukupe tok. Itu bangkai, itu dunia. Di sini digambarkan qalilan, sangat sedikit. Wahum al-Yahud, yang mereka ini adalah orang-orang Yahudi, ghayyaru sifatan Nabi fit Taurat. Mereka merubah sifat Nabi di dalam kitab Taurat, wa ayat tarrajmi, dan ayat-ayat tentang rajam, wa ghairihima, dan selainnya. Wa katabuha ala khilafi ma unzila, dan mereka merubah, menulis beda dengan yang diturunkan kepada mereka, yang diturunkan, yang ditulis di dalam kitab Taurat yang asli. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka kehancuran bagi mereka dari apa yang mereka tulis. Wawailul lahum mimma yaksibun, dan kerusakan, kehancuran buat mereka dari apa yang mereka dapatkan. Jadi kehancuran itu bukan hanya yang mereka tulis, tapi juga yang mereka hasilkan dari rizki dan sebagainya. Rizki yang didapatkan dari merubah ayat-ayat Allah, baik di Taurat dan sebagainya, itu akan menjadi rizki yang justru akan membuat kehancuran bagi dirinya maupun keluarganya. Waqalu, salah satu tulisannya, waqalu lan tamassaran naru illa ayyaman ma'dudah. Orang-orang Bani Israel berkata, neraka itu tidak akan menimpa kami kecuali hanya beberapa hari. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan fala yukhlifallahu 'ahdah. Ketika tiang Bani Israel berbicara, aku iki yo ras mulia, bangsa mulia, keturunan para nabi, maka otomatis nggak akan disiksa terlalu lama, paling beberapa hari. Ketika mereka berkata begini, Nabi diperintahkan sama Allah, qul attakhadtum ahdan min indillah. Katakanlah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah kalian semua ini wis tahu kontrak tanda tangan nang Gusti Allah apa enggak? Ngaku nek disiksa mek titik iku wis tanda tangan ambek Gusti Allah apa urung? Dan dengan begitu ketika sudah tanda tangan dan Allah tidak akan mengkhianati, mengingkari janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau bisa jadi kalian mengucapkan atas menggunakan nama Allah atas sesuatu yang kalian tidak tahu. Jadi kadang-kadang nggih wonten-wonten niku insyaallah dalam kalangan Islam mungkin mboten kata mungkin, tapi ada
yang pernah terjadi ya di kalangan orang-orang sebelumnya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Iya, orang-orang yang bekerja, menghasilkan, berbuat kejelekan dan meliputi kesalahannya, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka di sana selamanya. Wallazina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan berbuat baik, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka di sana selamanya, kekal. Sababun nuzul, sebab-sebab ayat di atas, ayat 79, nazalat al-ayat tasi' wa sab'in, turunnya ayat 79 fi ahlil kitabi, terhadap ahlil kitab, orang Bani Israel, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kama qala Ibnu Abbas, seperti Abdullah bin Abbas pernah berkata, au fi ahbaril Yahudi kama qala al-Abbas, atau bukan terhadap umatnya tetapi para pimpinan orang Yahudi, kama qala al-Abbas, seperti yang disampaikan oleh Al-Abbas, pamannya Nabi. Mengapa? Allazina ghayyaru sifatan nabi wa baddalu na'tahu, mereka merubah sifat Nabi dan mengganti jadi sifat itu karakter, na'tahu itu sifat juga, tapi apa ya, bentuknya. Jadi sifat itu, makanya bahasa Indonesia itu agak susah untuk menggambarkan bahasa Arab. Wa kanat sifatuhu fit Taurat akhal ayun rab'ah ja'du sya'ri husnul wajhi. Nabi, sifat Nabi yang ada di dalam kitab Taurat itu satu, celaan. Jadi celaan buat laki-laki itu sunnah. Walaupun kadang-kadang bagi orang-orang lanang kok celaan, padahal itu sunnah. Nabi niku celaan, dan celaan itu mempunyai faidah, mempunyai manfaat untuk mempertajam penglihatan. Jadi ini rien, kalau saya rien dulu ketika di pondok itu sering pakai celak sebelum tidur. Celaan salah satu fungsinya adalah untuk mempertajam penglihatan. Celaan, ayun, jembar mata Nabi itu hitamnya besar, apa ya, tajam. Jadi jembar mata nih, meripati Nabi itu awas, bukan sipit. Rob'ah itu tingginya standar, sedengan, enggak terlalu tinggi juga enggak terlalu pendek. Ukuran zaman itu, ukuran untuk orang zaman itu. Ja'da sya'ri, rapi rambutnya. Jadi Nabi itu rambutnya sebelum haji wada itu dalam riwayat sepundak, dan ja'das, dirapikan, disisir. Nabi itu rambutnya disisir. Riwayat makna lain ja'das syari itu rambutnya itu duka dikepang nopo di bundel. Jadi bahasanya itu dibundel, bisa jadi kayak zaman-zaman Patih Gajah Mada. Jadi rambutnya panjang Nabi itu, dan rajin pakai sisir. Ja'das syari, husnul wajhi, wajahnya
ganteng. Famahahu hasadan wa baghyan, kemudian mereka merubah, menghapusnya karena iri dan dengki. Wa qalu, dan mereka berkata, najiduhu tawilan azraq sabtas sya'ri. Jadi dihapus sifat-sifat Nabi di kitab Taurat, dan mereka tidak mengganti, cuma mengatakan di kitab Taurat itu ada sifat Nabi, yaitu orangnya tinggi, kulitnya biru, mungkin yang dimaksud hitam kebiru-biruan tapi biru, dan rambutnya itu berantakan. Rambutnya mungkin jenengan ada yang pernah nonton film-film zaman Bani Israel, filmnya Nabi Yusuf atau apa, itu rambutnya, ngapunten, orang-orang itu dibiarkan, nggak dirapikan, terurai nggak karu-karuan. Nabi mboten. Nabi itu rambutnya dirapikan, selalu rapi. Itu karakteristik Nabi. Artinya kurang lebih, selain Nabi itu ganteng, Nabi juga suka dengan keindahan. Nabi rajin sikat gigi, yang dalam bahasa zaman dulu belum ada sikat gigi, diganti dengan siwak. Nabi selalu sikat gigi dengan siwak. Nabi selalu menyisir rambut, bahkan terutama di bulan Ramadan, terutama di hari Jumat, disunnahkan pakai minyak rambut. Jenengan kalau sholat Jumat, kalau bisa pakai minyak rambut. Bahkan dalam sebuah hadis itu, nek gak ono biasa karena laki-laki gak pakai minyak, ya pakai minyak rambutnya bojomu. Pakai minyak rambutnya perempuan, terus pakai minyak wangi. Itu Nabi berharap umatnya juga seperti itu. Umat Nabi itu, Nabi walaupun bajunya enggak banyak tapi rapi, wangi. Wa nazalat al-ayat ats-tsamin. Dan ayat ke-80 turun, kama qala Ibnu Abbas, seperti Abdullah Ibnu Abbas berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nabi datang di Madinah, wa yahudu taqul, dan orang Yahudi berkata, innama muddatud dunya sab'ata alafi sana. Kata orang Yahudi, umur dunia niki cuma 7.000 tahun. Wa innama yu'azzabun nasu finnari, dan manusia disiksa di neraka. Likulli alfi sanatin min ayyamid dunya yaumun wahidun finnari min ayyamil akhirah. Likulli alfi sanatin, setiap 1.000 tahun dunia itu sebanding dengan 1 hari di neraka. Jadi 1 hari di neraka sama dengan 7 sama dengan 1 hari di neraka sama dengan 1.000 hari di dunia. Fa innama hiya sab'ata ayyamin, dan neraka, umurnya neraka itu cuma 7 hari, berarti 7.000 tahun. Summa yang qati'ul azab, kemudian azab itu berhenti. Fa anzalallahu fi zalika. Jadi gambaran itu yang
Tiang Yahudi niku sebelum Nabi atau ketika Nabi datang ke Madinah itu berkomentar umur dunia dan neraka. Neraka itu batese mergo karena dunia itu cuma 7.000 tahun, neraka itu disiksa dibuka cuma 7 hari alias 7.000 tahun. Setelah neraka berhenti, setelah 7.000 tahun berhenti, nggak ada lagi siksa di neraka. Itu kata orang Yahudi. Fa'anzalallahu fi zalika, maka Allah menurunkan ayat ini, wa qalu lan tamassana naru ila qaulihi khalidun. Wa rawa at-Tabari an Ibnu Abbas, dan Imam at-Tabari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, annal yahuda qalu, bahwasanya orang Yahudi berkata, lan nadkhulal an-nara illa tahillatal qasami, kami ini tidak masuk neraka kecuali sepenghalalane sumpah. Sepenghalalane sumpah itu ya orang habis sumpah terus dihalalkan dengan bayar kafarat. Sudah cuma lewat tok. Itu kata mereka. Al-ayyam, berapa lama? Yaitu al-ayyamul lati abadna fiha al-ajla arba'ina laylah. Berapa lama? Cuma beberapa hari ketika kami menyembah berhala anak sapi. Faizan qadot in qata'an al-azab fanazalat al-ayah, maka ketika 40 hari ini sudah selesai, maka azab akan berhenti dari kami. At-tafsir wal bayan, tafsir dan keterangan. Al-halak wal azab syadid awil uqubatul azimah liman harrafut Taurat. Kerusakan, kehancuran, siksa yang sangat berat, hukuman yang sangat agung bagi mereka yang merubah Taurat. Wa katabul ayatul muharrafah bi aidihim, dan mereka merubah ayat-ayat yang dirubah dengan tangan-tangan mereka. Wa ghayyaru sifatan nabi allati kanat maktubatu indahum, mereka merubah sifat nabi yang tertulis dalam kitab mereka fit Taurat. Wal azabu aidan liman lahum li akhdhir rashwati wa fi'lihimul ma'asi, azab juga jatuh terhadap mereka karena mereka mengambil suap dan perbuatan mereka dalam melaksanakan maksiat. Wa nisbatuhumul aftira'ata ila Allah Ta'ala, dan mereka menggunakan angan-angan mereka, kebohongan mereka terhadap Allah, menisbatkan, jadi selalu menggunakan nama Allah. Ini mungkin kalau jenengan bergaul dengan orang-orang yang nuansanya agak keklenik-klenikan, akan sering ketemu orang-orang seperti ini. Aku ketemu ini, mimpi ini dan sebagainya. Liyakhudhu biha al-kizba awil iftira'a thamanan dunyawiyan haqiran min malin aw riyasatin aw jahin. Mereka membuat seperti ini, tujuannya adalah agar bisa mendapatkan nominal duniawi yang sangat rendah, bisa jadi mendapatkan harta, pangkat dan kedudukan. Ini ngapunten, selalu saya ulang, nopo osi bahkan sepertiga ayat Al-Quran itu berkaitan dengan Bani Israel. Berulang-ulang Gusti Allah itu memperingatkan kita umat Islam, ojo temenan niru wong Israel, ojo temenan niru akhlaknya.
Allah menurunkan ayat bukan untuk ngerasani, bukan, untuk mengingatkan kita. Tadi kemarin ayatnya begitu sama, sekarang diingatkan lagi. Bisa jadi ngapunten saged uga merubah kitab, merubah tulisan. Itu tidak melulu dalam kitab suci. Ini mungkin sekedar mengingatkan, di dalam dunia maya perinternetan panjenengan akan sering mendapatkan ucapan seseorang yang dipelintir, ucapan seseorang yang dipelintir dirubah, tujuannya seakan-akan ini demi agama Islam. Ucapan seseorang, bahkan mungkin kalau kita ada dawe ceramai Gus Muafik misalnya, ini contoh, hanya contoh, ketika Gus Muafik menceritakan Nabi Muhammad ketika diasuh sama mbahnya Abdul Muthalib itu nggak keurus, sampai suatu saat Nabi itu sakit. Ini wonten ten sirah Nabawi, sakit mata yang sangat nemen. Munggo tiang mungkin gambarannya yo koyo orang-orang itu koyo sakit mata sampai rembes, gak keurus. Ini dirubah sama orang-orang, ceramahnya Gus Muafik dirubah, diambil rembesnya, nggak diceritakan awalnya ini kisahnya seperti apa. Akhirnya Gus Muafik dihujat. Tujuannya menghujat nopo? Ya ingin menjatuhkan. Tujuannya ingin menjatuhkan Gus Muafik, mungkin agar YouTube-nya viral, agar mendapatkan harta dari postingan-postingan itu. Lagi-lagi yang digunakan adalah menggunakan nama Allah, menggunakan nama Rasulullah. Koyok-koyok belani Kanjeng Nabi, seakan-akan mosok Nabi dibilang rembes. Begitu di Jakarta ada yang bilang rembes karena nggak tahu awal ceritanya, hanya merubah. Ini terjadi di kita, terjadi, bahaya sekali. Makanya hati-hati, sering saya sampaikan, hati-hati media sosial jenengan. Jangan namine YouTube tidak boleh percaya 100%. Apa yang tertuang di TikTok tidak boleh percaya 100%, kecuali dari sumber yang terpercaya. Misalnya pengajiannya Kiai Said Akil, yang memposting adalah pondok Kiai Said boleh. Tapi kalau pengajiannya Kiai Said Akil yang memposting orang yang berlawanan, itu hampir pasti banyak yang dirubah. Pun contoh mawon, fawailul lahum mimma kasabu, maka kehancuran dari apa yang mereka dapatkan, yang mereka kerjakan. Li'annau kanat lil Yahudi jenayatun salas, karena Yahudi mempunyai 3 kriminalitas. Pertama, di dalam ayat ini taghyiru sifatan Nabi, merubah sifat Nabi, wal iftira 'ala Allah, dan mengaku-ngaku menggunakan atas nama Allah, wa akhdhir rashwati, dan mengambil suap. Fahuddidu ala kulli jinayatin bil waili wal halaki, maka mereka diancam dari setiap kriminal,
tindakan mereka ini diancam dengan neraka dan kehancuran. Wa min maza'imil yahud iddi'a'uhum anna an-nar la tamassuhum illa fi ayyamin qalilatin ma'dudatin. Di antara ini hampir sama dengan tadi. Kalau wow, di antara persangkaan, anggapan orang-orang Yahud, pengakuan mereka bahwasanya mereka tidak ditimpa neraka kecuali beberapa hari. Ya arba'una yauman muddata ibadatihim al-ijlah, selama 40 hari sepanjang ibadah penyembahan mereka terhadap sapi. Rawa al-Imam Ahmad wal Bukhari wal Nasa'i 'an Lais bin Sa'id. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Nasa'i meriwayatkan dari Lais bin Sa'ad wal Hafidh min Marduwai wal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, lamma futihat Khaybar uhdiyat li Rasulillahi syatun fiha summun. Ini salah satu kisah ketika Khaybar dibuka, ditundukkan sama Islam, Nabi diberikan hadiah kambing, mungkin kambing guling yang sudah diberikan racun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ijma'uli man kana minal yahud huna, kumpulkan semua orang Yahudi ke sini. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, tanya, man abukum, siapa bapak kalian? Qalu fulan, mereka menjawab si fulan. Nabi qala kazibtum, Nabi menjawab, enggak, kalian bohong. Qal bal abukum fulan, bapakmu iku iki, enggak usah bujuk wong bapak dhewe. Ini yang dimaksud abukum ini bisa jadi bukan ayahnya langsung, tapi mbah, turunani sopo. Maka mereka jawab, mbahku, mbah ini. Enggak, kalian bohong, mbah kalian itu ini kan, kata Nabi. Faqalu sodakta wa barorta, orang Yahudi menjawab, benar Nabi, kamu benar. Tsumma qala lahum, hal antum shadiqi an syai'in in sa'altukum anhu. Nabi bertanya lagi, tadi sudah bohong, sekarang Nabi, kalian mau jujur enggak jika aku tanyakan sesuatu kepada kalian? Qalu na'am, mereka menjawab, iya Nabi, iya ya Abul Qasim, iya wahai Abul Qasim. Wa in kadzabnaka arafta kazbana, Nabi, andaikan kami bohong, percuma juga. Wong engkau panjenengan juga tahu kebohongan kami, pasti kami akan menjawab dengan jujur. Kama araftahu fi abina, seperti engkau tahu kebohongan kami tentang bapak-bapak kami. Faqala lahum Rasulullah, maka Nabi bertanya, man ahlun nar, siapa sih penghuni neraka? Faqalu, mereka menjawab, nakunu fiha yasiran, kami Nabi di neraka tapi sebentar. Summa tukhlifuna fiha, kami Nabi di neraka sebentar, kemudian kalian umat Islam menggantikan kami di neraka. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhsa'u, Nabi berkata, hina kalian, enggak, wallahi la nakhlufukum fiha abadan, kata Nabi, enggak, demi Allah kami tidak akan menggantikan kalian di neraka selamanya.
Karena orang Yahudi kenapa nggak bisa diganti? Mereka yang tinggal di neraka, orang Yahudi itu selamanya. Jadi nggak ada yang diganti orang Islam, enggak. Tsumma qala lahum Rasulullah. Kemudian Nabi berkata lagi, hal antum shadiqi an syai'in in sa'altukum anhu. Apakah kalian mau jujur jika aku bertanya kepada kalian tentang sesuatu? Qalu na'am ya Abul Qasim. Mereka orang Yahudi menjawab, iya wahai Abul Qasim, alias Nabi Muhammad. Jadi orang Arab niku karena mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, mengakui Rasulullah, maka mereka menyebut namanya, tetapi manggil nama langsung untuk orang semulia Nabi niku gak pantas. Menyebut nama Nabi Muhammad langsung nguku Muhammad tok niku mboten pantes. Maka bahkan orang Yahudi menyebutnya ya Abul Qasim. Saking gak pantes rek nguku nyangklak namine langsung. Qala hal ja'altum fi hadhi syati summan. Apakah kalian naruh racun di kambing ini? Faqalu na'am. Mereka jawab, iya Nabi, kami menaruh racun di dalam kambing yang kami hadiahkan kepada engkau. Qala fama hammalakum ala zalika. Terus kalian naruh racun ini loh, apa tujuannya? Faqalu, mereka menjawab, aradna in kunta kaziban an nastariha minka. Nabi, wahai Abul Qasim, kami berharap jika engkau adalah pembohong, maka kami akan merasa aman, merasa rileks karena sudah orang yang pembohong itu sudah enggak ada. Wa in kunta nabiyan lam yadurruka. Dan jika kamu nabi, maka pasti kambing yang ada racunnya ini tidak akan pengaruh terhadap engkau. Laisal amru ayyuhal yazud kama za'amtum washtahaitum bal satukhladuna fi nari jahannama finari jahannama bisababir tikabil ma'asi allati ahatat bikum. Tidak seperti yang kalian kira, tetapi kalian semua akan abadi kekal di neraka berdasarkan maksiat yang kalian perbuat dan menumpuk kal kufri wa qatlil anbiya'i bighairi haqq wa isyani awamirillah wal istirsal fil ahwa'i wal iftiraat, seperti kufur, membunuh nabi, maksiat perintah Allah, mengumbar hawa nafsu, wasababul khuludi finnar, dan sebab-sebab mereka ini kekal di neraka, huwa ma tadammanul qanunul 'am likullil khalaiqi fi syar'illah. Ini sesuai dengan hukum umum tentang kepada semua makhluk di syariatnya Allah. Anna man iqtarafa khati'atan ghamarat jami'a jawanibi min qalbi wa lisanihi wa a'dha'ihi. Orang yang berbuat perbuatan kesalahan atau maksiat, maka itu akan menyelimuti, menutupi seluruh hati, lisannya, dan seluruh anggota badannya akan menjadi salah. Walaysat lahu hasanah, dan tidak ada kebaikan sedikit pun, bal jami' amali sayyi'at, bahkan semua amal-amal mereka adalah
kejahatan, fahuwa min ahlin nar. Rawat Turmuzi an Abi Hurairah. Imam Turmudi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza aznaba zamban nukitat fi qalbi nuktatan sauda. Seorang hamba jika berbuat dosa, maka di dalam hatinya akan diberikan titik hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila. Dan jika mau bertobat dan istighfar, maka hati yang sudah kena titik itu diamplas. Jadi hati niki ibarat sesuatu yang putih bersih. Nek kita ngelakoni salah titik, ditetesi satu titik. Nek jenengan purun tobat, maka dihapus, putih lagi. Tapi wa in ada zadat hatta ta'lu qalbahu, dan jika kembali lagi berbuat maksiat lagi, maka titik-titik tersebut akan semakin banyak, semakin numpuk, dan bisa jadi nutupi hatinya. Makanya tiyang niku ngapunten, kalau sudah terlanjur berbuat salah, wis kadung tiyang niku lho, misalnya ngapunten ya, nek wis tahu nyolong, gak tahu nyolong niku wedi setengah mati. Pek pinek barangi liyan, mendet barangi tiyang, wonten dompet lugur, nek boten tahu pek pinek, wedi pasti langsung dipendet diparingaken tiyang. Punya siapa? Karena hatinya masih bersih. Tapi ngapunten nek wis tahu pisan nae nyolong, mendet malih niku enteng. Kenapa? Sudah mulai tertutup hatinya. Sama kali tiang sing nate tawuran, saya pernah ngobrol kali tiang-tiang sing nate tawuran, tahu tiang niku nek dereng tahu ngaplok masih yo latihan karate, silat, taekwondo. Nek durung tahu ngaplok temenan, niat ngaplok tawuran, masih yo latihan bela diri, mukul pertama niku wedine setengah mati, boten enteng tangane. Tapi begitu tangan wis tahu mukul nglarani tiyang, mari ngono wenteng ngewaplokan. Jadi ini berhubungan, ketika satu kesalahan kita awali, kita niati untuk melakukan kesalahan, maka buntutnya akan terus. Sami kali tiang goro, tiang nek wis goro pisan, maka akan muncul bohong-bohong selanjutnya untuk nutupi kebohongan itu terus. Maka wa in ada zadat hatta ta'lu qalbahu fadzalika ar-ran allazi zakarallahu fil Qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan itu menjadi tayengan. Jangan kalau semerap osi, kalau jenengan sepeda begitu wonten titik tayeng langsung digosok, dilap, diparingi minyak, insya Allah mboten parah. Tapi tayengen setunggal sampai jarakan binjing wonten kali jarno setahun pun warna asalnya akan hilang, bahkan mungkin besinya pun katut.
balik maneh kaya asal hampir tidak mungkin. Hampir mungkin ada yang bisa. Ini makanya bahasa kasarane ojo sampai punya keinginan untuk berbuat maksiat. Karena itu jika sudah mulai akan berentek ke tempat yang lain. Warwa al-Imam Ahmad an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdul bin Mas'ud bahwasanya Nabi berkata, iyyakum wa muhqaratadz dzunubi wadiyo sira terhadap dosa kecil, dosa ringan. Dosa ringan iku kudu wedi. Kenapa? Fa innahu yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Karena dosa yang kecil-kecil itu bisa numpuk terhadap seseorang hingga bisa membuat orang tersebut binasa. Yalah, monggo ngono ngapunten biasae. Duit mek 1000 wae enteng. Tapi itu lama kelamaan akan menjadi besar. Iyakah dawuh Kanjeng Nabi. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahu masalan, dan Nabi memberikan contoh. Kama sari qaumin nazalu bi ardi fulatin fa hadara sani'il qaum faja'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil 'ati war rajulu yaji'u bil 'ati. Contoh Nabi menggambarkan sak kampung manggon ten padang pasir. Asalnya kosong, hanya padang pasir bersih. Terus ada ahlinya yang membikin ngatur, wong kabeh sak wong jupuo kayu siji. Maka satu orang gak bawa kayu banyak, mek satu ranting tok, tapi berhubung sak kampung hatta jama'u sawadan sampai menjadi gunungan. Wa ajjajunaron, dan membakar api. Wa andaju ma qazafu fiha, dan bisa membuat mateng apa yang dilemparkan ke dalamnya. Jadi gambarannya masih titik, tapi nek berulang-ulang, nek akeh terus menerus akan menjadi bencana bagi yang melakukan. Pun mungkin bermanfaat. Lagi-lagi tujuan kita hanya untuk berusaha angen-angen maknane ayat Gusti Allah. Mungkin tidak banyak yang kita bisa pahami, tapi dari cerita, dari ayat yang berulang-ulang tentang Bani Israel, tentang kelakuannya yang mau merubah ucapan, merubah tulisan. Kalau dulu dalam bentuk kitab suci, mungkin sekarang makanya orang pertama kali yang mulai membuat metode kampanye hoax, kampanye hitam itu orang Amerika berkebangsaan Yahudi, dan itu diajarkan kepada bangsa Indonesia. Makanya kalau wong Indonesia kok cik menggunakan kampanye hitam, iku podo ambek niru kelakuan tiyang Yahudi. Kita coba untuk semaksimal mungkin untuk bisa berakhlak, akhlakul karimah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saking kula akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.